obat untuk dua hal itu kan satu, kalau nggak tahu mesti ngapain ilmu. Makanya orang-orang berilmu jauh lebih tenang, udah jelas banget kan. Karena dia mesti ngapain. Apalagi kalau misalkan dia punya panduan yang dia yakini banget ini tuh wahyu dari yang nyiptain. Maka dia tahu banget apapun yang terjadi dia udah punya solusinya, tinggal cari dari petunjuk yang sudah ada. Untuk supaya punya sudut pandang yang kedua nih, ngatasin yang kedua nggak rasa rugi, ya udah dia ganti dengan sudut pandangnya selalu untung, yaitu pakai kacamata iman. Karena kan kalau di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97-nya ya, barang siapa beriman kepada Allah, man amila sholihan bin zakarin aw untha fahuwa mu'min. Nah, barang siapa dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi hidup yang baik itu udah kudu ada ilmunya, ada imannya, ada, udah dia jadi tenang. Jadi apalagi gitu yang bisa zolimin dia. Anggaplah dia udah berupaya dengan ilmu yang dia punya, tetap gagal juga. Ya apa ruginya? Karena yang dikejar udah bukan itu semua, yang dikejar udah Allahnya itu balik lagi. Ibarat kayak ngelihat bulan indah. Tapi kalau misalnya lihat bulan kan nggak ada yang berantem, betul ya? Lu jangan lihat bulan itu, yang boleh cuman gua nih. Masa kayak begitu? Ya kalau kenapa? Karena yang diperebutin luas. Tapi kalau yang diperebutin sempit, contoh dunia, udah mendapetinnya kudu bakbek. Begitu bonyok juga belum tentu dapat. Begitu dapat juga belum 5 tahun udah ketangkap KPK, misalkan. Kayak begitu. Maka akhirnya jadi apa-apa berantem. Makanya kalau misalnya kita tadinya adem ayam aja tahu-tahu berantem, sederhana pasti ada dunia nyelip di antara kita. Jadi tinggal dijaga itunya gitu. Tujuannya kita dari awal apa? Ibarat gini deh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Apa kabarnya negara ini kalau semua orang ratusan juta itu berantem demi satu posisi? Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya tetap se-Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita ngelihatnya ya sudah, kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surga, semuanya jadi orang baik, takwa, ini mah impian misalnya gitu ya. Muat nggak surga bagi 270 juta orang itu? Lebih. Pasti muat banget. Jadi sehingga akhirnya orang nggak mikir ngapain kudu berantem kan. Makanya ketika dipikirin, ya Allah, kalau orang lapar nyolong 5 menit lagi dia nggak makan mati, dia nyolong, saya ngerasa malah justru iba. Tapi kan yang kejadian di negeri ini tuh mereka tuh mereka nyolong miliaran dalam keadaan di rekeningnya udah ada miliaran. Jadi wajar gitu, gemes tuh wajar banget, dan perlu yang strong gitu untuk mengurus yang menggemaskan seperti itu. Soalnya kan kemarin Ayah udah lumayan pragmatis lah ngelihat agama atau Islam itu basically ada 2 fungsi. Kalau Ayah ngeliatnya, satu memberi manfaat untuk diri sendiri. Nah ini ketenangan, kepercayaan, gitu. Inner. Yang kedua biar bisa memberi manfaat ke orang lain.